semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Helvi Zakia Gusti Puspitasari dari Fakultas Keperawatan Angkatan tahun 2017. Oke, jadi di sini aku ingin sharing bersama dengan kalian bagaimana sih cara kita menemukan ide dan menentukan jenis PKM apa yang akan kita buat nanti, serta bagaimana sih penulisan yang benar itu. Jadi di sini aku akan cerita langsung dengan contohnya ya. Aku alhamdulillah tahun 2019 dapat merasakan bagaimana sih hebatnya atau suasana dari PIMNAS. Di sana benar-benar banyak sekali ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang jenius, yang benar-benar diimplementasikan dengan baik oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia. Jadi, aku dari tim PKM Sri Kandi Siaga, yaitu PKM Pengabdian Masyarakat, bersama dengan teman-temanku, semuanya dari Fakultas Keperawatan. Awalnya pada saat itu, karena kita basicnya adalah anak kesehatan, kita berpikir fenomena apa sih yang sedang terjadi di Indonesia. Lalu ketika kita cari-cari, oh ternyata angka kematian ibu dan bayi itu banyak sekali. Dan oh ternyata masyarakat Indonesia itu masih belum aware dengan gizi anak, sehingga banyak anak terlahir dengan stunting. Nah, untuk stunting sendiri di Indonesia itu angkanya sangat memprihatinkan ya. Dari situ, jadi kita pertama menangkap fenomena dari ilmu kita sendiri. Jadi karena kita anak kesehatan, lalu kita mencari-cari di internet, kita mencari-cari di koran, ternyata pemerintah ini sedang gencar-gencarnya untuk memberantas yang namanya stunting. Karena jika dibiarkan secara terus-menerus, stunting ini akan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, jadi yang pertama, cara kita menentukan ide adalah tanggap dengan fenomena di sekitar kita. Yang kedua, sesuaikan dengan latar belakang atau background dari pendidikan kita. Dan yang ketiga adalah jangan lelah untuk mencari informasi dimanapun dan bertanya kepada siapapun. Dengan itu, kalian akan mudah untuk menemukan ide. Selain itu, kalian juga dapat merubah atau menambah ide yang sudah ada, namun bukan berarti menjiplak. Jadi, kalau saya boleh menyimpulkan, untuk menemukan ide, kita tidak perlu melakukan sesuatu yang sulit-sulit. Terkadang sesuatu yang ada di sekitar kita, tanpa kita sadari itu dapat menjadi suatu ide atau gagasan yang baru yang perlu dan bagus untuk dikembangkan seperti itu. Karena di Indonesia memang banyak sekali hal yang dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan baru seperti itu. Jadi sangat terbuka bagi peneliti-peneliti baru seperti kita-kita semua mahasiswa ini. Jadi tanggap terhadap fenomena yang ada, itu penting sekali. Ditambah poin plusnya lagi apabila sangat bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak dan juga turut berpartisipasi untuk mensukseskan program pemerintah. Jadi itu sangat penting sih menurut saya, karena tidak mungkin segala sesuatu itu tidak memiliki dasar dan juga tujuan atau keinginan yang akan dicapai. Jadi itu langkah untuk menentukan ide. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara menemukan ide atau suatu gagasan, kita juga harus tahu ketika kita akan melanjutkan ke PKM jenis apa sih yang akan kita ambil, dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Kita juga pasti harus mempelajari masing-masing PKM itu tujuannya apa. Masing-masing PKM itu menginginkan goals, keberlanjutan atau tujuan yang seperti apa. Nah, di sini kita benar-benar sangat terwadahi dengan adanya teman-teman dari Garuda Sakti, karena mereka benar-benar sangat menjelaskan apa sih PKM penelitian itu, apa sih PKM pengabdian masyarakat itu, apa sih PKM teknologi itu, dan bagaimana terimplementasikannya. Jadi di sini teman-teman harus tahu bagaimana dasar dari PKM itu. Nah, ketika kita sudah tahu, kita konsul. Jangan lupa untuk konsul kepada siapapun atau kepada orang-orang yang sudah memang mengetahui PKM itu seperti apa dan kelanjutannya bagaimana gitu. Jangan pernah takut untuk konsul walaupun ide kita pertama dibilang kayak nggak mungkin deh kayaknya idemu itu terlalu muluk-muluk, nggak mungkin deh kayaknya idemu itu nggak bisa terimplementasikan. Justru ketika ada orang-orang seperti itu, kalian adalah manusia yang seharusnya menunjukkan apa yang manusia katakan tersebut bahwa tidak mungkin. Seperti itu. Jadi
ketika kita sudah tahu PKM jenis apa yang akan kita ambil, di situ kita akan mengetahui atau melanjutkan apa-apa saja sih yang seharusnya terdapat dalam PKM tersebut. Jadi untuk menentukan jenis penelitian kalian, yang pertama adalah kalian harus mengetahui jenis PKM itu apa saja dan apa yang mereka harapkan. Yang kedua adalah jangan pernah takut untuk bertanya, jangan pernah takut untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang memang sudah tahu apa itu PKM sebelumnya. Dan yang ketiga adalah percaya diri dengan apa yang akan kalian ambil atau kalian laksanakan. Ketika 3 hal ini sudah dilaksanakan, maka kalian akan dengan yakin, oh PKM ini kayaknya bener deh, sesuai dengan apa yang saya inginkan deh. Jadi misalkan saya stunting ini tidak hanya untuk pengabdian masyarakat saja. Misalkan kalian ingin menciptakan suatu makanan yang dapat membantu mencegah stunting, bisa jadi PKM penelitian, ataupun aplikasi yang digunakan untuk ibu-ibu dapat mengetahui kondisi anak stunting atau perkembangan stunting, bisa jadi PKM yang lain gitu kan, tidak menjadi PKM penelitian ataupun PKM pengabdian masyarakat saja. Jadi sesuaikan dengan goals atau tujuan yang ingin kalian capai, seperti itu. Nah, ketika sudah mengetahui jenis PKM yang sudah kita ambil, yang selanjutnya adalah kita akan menulis. Kita akan menulis tentang ide-ide kita yang sudah kita temukan, dan kita sudah menentukan jenis PKM apa yang akan kita buat. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana sih menulis yang baik dan benar itu. Nah, ketika kita akan membuat suatu proposal dalam tujuan untuk mengenalkan program yang akan kita laksanakan atau suatu yang akan kita capai, dan juga ditujukan untuk memperkenalkan ide kita dengan tujuan-tujuan yang pertama misalkan agar disetujui proposalnya, yang kedua emang untuk mencari dana, dan yang ketiga adalah tujuan untuk mengkomersilkan ide kita. Jadi banyak macamnya ya. Nah, di situ yang daya tariknya adalah bagaimana sih proposal kita itu dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, sedikit tips dan trik dari saya. Jadi ketika kita membuat proposal, sebelumnya kita sudah harus tahu latar belakangnya seperti apa, tujuan yang ingin kita capai seperti apa, langkah-langkahnya itu bagaimana. Jadi bukan hanya kita sekedar menulis proposal dan hindari langsung kopas gitu. Misalkan kita memerlukan suatu informasi dari suatu pihak tertentu, hindari kopas. Kita harus memparafrase sehingga bahasa tersebut menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, saya kasih contoh untuk PKM pengabdian masyarakat. Dari PKM saya sendiri, saya mengambil stunting. Nah, di sini ternyata memang benar dari latar belakang kalian bisa menuliskan dengan skema MSKS, yaitu masalah, skala, kronologi, solusi. Kenapa latar belakang ini penting sekali? Karena tidak mungkin orang-orang itu akan membaca satu proposal penuh, apalagi isinya tentang mekanisme, isinya tentang rancangan, isinya tentang dana. Itu tidak mungkin sekali kalau misalkan mereka tidak tertarik dengan program yang ada di awalnya. Maka dari itu latar belakangnya sangat penting. Yang pertama adalah masalah. Seberapa penting masalah kalian ini? Jadi masalahnya perkenalkan dulu. Saya memperkenalkan stunting adalah lalala, seperti itu. Itu saya perkenalkan, saya jabarkan dulu. Nah, setelah itu skala. Berapa banyak angka kejadian stunting? Ketika kalian ingin memasukkan data, kalau bisa data dari yang data terbesar, baru masuk ke data terkecil. Saya masuk ke data dunia dulu, data Indonesia, baru masuk ke data Jawa Timur dan di Pamekasan. Ternyata memang angkanya tinggi sekali. Jadi kalau bisa menggunakan data dari yang terbesar. Yang selanjutnya adalah kronologi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal dengan kondisi seperti ini seharusnya hal tersebut tidak bisa terjadi lagi. Saya menuangkan jawaban karena ada pernikahan dini di sana, terus anak diberi makan sebelum usia 1 bulan. Itu adalah masalah perjalanan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah masalah, skala, kronologi, solusi. Nah, solusi ini apa yang kalian tawarkan gitu? Solusi apa yang menurut kalian itu dapat mengatasi masalah tersebut, seperti itu. Ketika kita sudah membuat latar belakang yang bagus dan juga part-part atau bab-bab yang lain dengan bagus, jangan lupa perhatikan tipografi. Kita terkadang lupa untuk ngecek bagaimana sih kosakata yang benar,
bagaimana sih bahasa Indonesia yang benar, apakah tulisan kita juga sudah benar. Nah, yang terpenting adalah tipografi. Dan yang kedua adalah runtut. Jadi jangan ketika sudah berjalan dari A sampai C, nanti balik lagi ke A baru ke D. Nah, hal tersebut sangat tidak dianjurkan untuk penulisan suatu proposal ataupun karya ilmiah yang bersifat untuk diperkenalkan seperti itu. Terus yang ketiga adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi ketika orang-orang mulai membaca proposal kalian, orang-orang itu sudah langsung, oh ternyata seperti ini yang diinginkan, oh tujuannya seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah tawarkan suatu keberlanjutan. Jangan hanya ide kalian tuh berhenti di situ saja. Jadi ketika sudah terimplementasi, hanya berhenti di situ saja. Tawarkan keberlanjutan yang bisa dilakukan oleh kalian seperti itu. Karena keberlanjutan ini penting sekali. Nah, untuk penulisan seperti itu. Lalu juga jangan mengada-ada, jangan berbohong, dan jangan melebih-lebihkan. Karena sesuatu yang berlebihan kan tidak baik ya. Kita dapat menyajikan data-data secara faktual seperti itu. Ketika kita memiliki data yang dapat kita pertanggungjawabkan, ketika nanti kita ditanya, ketika nanti kita diwawancara, kita tahu, kita tidak bingung lagi jawabannya seperti apa. Jadi seperti itu. Terus juga saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua. Jangan anggap suatu karya ilmiah atau sesuatu yang bersifat ilmiah itu adalah sesuatu yang membosankan. Kita bisa kok membawa sesuatu sebagai sesuatu menyenangkan. Misalkan PKM ini. Dengan PKM ini kita dapat berkenalan dengan relasi baru, kita dapat mengembangkan skill baru, kita dapat bertemu dengan orang-orang baru, kita dapat ilmu baru, dan yang lainnya lagi. Jadi jangan sampai hal ini membuat kalian tuh patah semangat. Itu cuma buat orang-orang kita saja. Enggak. Justru PKM ini adalah untuk orang-orang yang berkreativitas. Jadi mereka itu meluangkan pikiran yang tidak bisa mereka capai dalam keseharian mereka saat perkuliahan seperti itu. Dan ini adalah saat kita untuk show up. Karena ada pepatah mengatakan bahwa mahasiswa adalah jabatan tertinggi kalian, di mana kalian dapat dengan mudah mengembangkan segala sesuatu karena kalian memiliki keilmuannya seperti itu. Dan yang terpenting adalah don't just study hard but also study smart. Jadi kalian tuh gak boleh cuma belajar keras aja, kalian juga harus belajar dengan cerdas seperti itu. Dengan itu kalian akan mampu mengembangkan skill dan juga kemampuan, dan akan dibutuhkan oleh banyak sekali ketika kalian nanti keluar dari atau setelah wisuda dan mencari suatu pekerjaan. Jangan hanya nyaman pada satu situasi tertentu. Jadi semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang kalian harapkan dapat terwujud, dan jangan lupa untuk terus mengembangkan potensi dan skill kalian. Learning together, impacting other. Semoga sharing kita saat ini bermanfaat ya. Sampai jumpa, semoga kita bertemu di PIMNAS tahun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.